Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita baru saja menyelesaikan secara paripurna terkait ada beberapa hal. Pertama, tentang pembentukan badan hukum dan pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 dan juga terkait dengan pembentukan pansus aset. Jadi ada 3 poin tadi yang tadi juga sama-sama kita dengar. Pak Gubernur telah menyampaikan dan pansus asetnya sudah diketuk untuk disetujui bersama dari teman-teman anggota DPR. Selanjutnya saya persilakan Pak Gubernur untuk melakukan. Ada pertanyaan nggak? Pak Anies, terkait dengan LGBT yang tadi disampaikan, Pak, bagaimana imbauan dari Pak Anies, Pak? Soal yang jabatan RDPR tadi, Pak, mungkin bisa diceritakan Pak, ini kan agak lama juga ya Pak, apa namanya, rapat lain dengan DPRD itu kenapa? Ya, begini, alhamdulillah prosesnya berjalan dengan baik dan memang proses penyusunannya itu panjang. Jika kita mau memastikan bahwa rencana detail tata ruang yang baru itu sesuai dengan visi Jakarta jangka panjang. Kita ingin membangun sebuah kota modern, di mana kota modern itu adalah kota yang lingkungan hidupnya sehat, kota yang di situ ada cukup lahan di mana kehijauan, ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru cukup. Di sisi lain juga konsep hunian dan konsep tempat kerja itu dirancang untuk berorientasi kepada fasilitas kendaraan umum, sehingga kita berharap dari RDTR ini nantinya ke depan pembangunan infrastruktur tempat kerja dan hunian akan menggambarkan Jakarta yang transit oriented development, di mana kawasan-kawasan sekitar stasiun itu diberikan ruang untuk tumbuh berkembang ke atas. Di sisi lain kita ingin agar tempat-tempat yang diperlukan untuk ruang terbuka hijau dan biru jumlahnya cukup. Jadi perinciannya detail. Nah, akan cepat, tapi kemudian setelah ditetapkan harus dikoreksi. Jadi saya sering analogikan seperti olahraga itu. Ada badminton dan ada sepak bola. Kalau sepak bola itu 90 menit berapapun skornya harus berhenti. Berapapun skornya. Tapi kalau badminton, berapapun lamanya yang penting skornya tercapai. Nah, ini yang saya sampaikan, ini tipe yang kedua nih, seperti badminton. Memang waktunya jadi perlu lebih panjang, tetapi harapannya target kualitas comprehensiveness itu tercapai. Gitu ya. Bagaimana rapat ini mengakomodasi semua gitu Pak? Apakah zona hijaunya ditambah? Bukan hanya tambah, tapi juga penyebarannya. Penyebaran jadi penting. Kalau kita ingin sebuah kota itu terasa sebagai ekosistem yang sehat, maka bukan cuma luasannya, tapi jarak antar kawasan hijau. Sebagai contoh, kalau kita ingin burung-burung itu bisa tinggal di kota ini, maka jarak antar taman itu adalah sama dengan jarak terbangnya burung. Burung itu nggak bisa terbang terlalu jauh. Jadi kalau bukan hanya prosentase ruang terbuka hijau, tapi jarak antar ruang terbuka hijau, kawasan-kawasan yang berada ruang terbuka hijau cukup. Jadi warga itu tidak perlu pergi dari satu
kelurahan pergi ke tempat yang jauh hanya untuk mendapatkan taman. Jadi ya kan sebuah makhluk hidup membutuhkan tempat-tempat ini. Tadi saya ilustrasikan burung supaya bisa tempat ini hidup lagi, maka jaraknya harus pas. Yang kedua masyarakat juga ingin ruang-ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru itu tempatnya tidak terlalu jauh. Mereka bisa datangi dengan jalan kaki, bisa datangi dengan bersepeda bila sebarannya cukup. Jadi harapannya RDTR ini bisa memenuhi itu yang nantinya proses pembangunannya perlu waktu. Ya, cukup. Pak, izin Pak yang tadi Pak terkait dengan LGBT yang tadi Pak. Jika hasilnya sama saja dengan sebelumnya, apa yang kita hormati proses hukum, kita sudah mengajukan banding, dan nanti kita tunggu keputusannya di PTT UN. Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi setelah keluar hasilnya nanti kita lihat. Hari ini kita tidak mau berandai-andai, tapi kami yakin bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan secara serius tentang terciptanya rasa keadilan di kota ini. Kita ingin terjadi stabilitas, terjadi rasa damai, tenang, bukan karena takut terjadi rasa tenang, tapi karena semua merasakan keadilan. Karena itu ada kestabilan. Dan kami berharap majelis hakim nanti berkenan untuk mempertimbangkan semua faktor itu, supaya di Jakarta perekonomiannya tumbuhnya berkualitas. Perekonomian tumbuh berkualitas itu bagaimana sih? Tumbuh berkualitas itu artinya ada pertumbuhan dan ada pembagian hasil pertumbuhan yang setara. Kalau pembagian hasil pertumbuhan itu tidak setara, itu namanya pertumbuhan yang tidak berkualitas. Kalau pembagian hasil pertumbuhan itu setara, disitulah pembangunan yang berkualitas. Kita biasanya menyebut dengan istilah pertumbuhan dan pemerataan. Dan di dalam mikroekonomi, dalam perusahaan, mikroekonomi itu ada sumber daya banyak. Ada sumber daya kapital, ada sumber daya teknologi, ada sumber daya manusia, ada sumber daya tanah. Nah, pengembalian atas manfaat ekonomi harus setara antar setiap faktor produksi. Itu aja ya.